dos, tres, cuatro. Assalamualaikum Bapak dosen saya yang tercinta, Bapak Insinyur Suhandoyo, Master of Science, dosen Research Metodologi. Pada video kali ini saya akan membahas format menyusun laporan penelitian. Baiklah Pak, pertama-tama perkenalkan Pak, saya John Christopher dengan NIM 231952836 dari kelas LE41 semester 6 jurusan Teknik Industri. Selanjutnya Pak, mari kita mengetahui definisi dari laporan penelitian. Pertama-tama, laporan penelitian ini adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan penelitian yang sudah dijalani. Laporan ini membahas penelitian dengan jelas, lengkap, dan detail, serta bisa dipahami oleh semua kalangan, yang dimana berisi prosedur, proses, dan sistematika jalannya penelitian. Beranjak ke poin berikutnya, yakni format untuk menyusun laporan penelitian yang diawali dengan cover depan yang berisi ditulis dengan urutan ke bawah, terdiri dari nama program kegiatan, judul penelitian, logo institusi atau universitas, nama peneliti dengan gelar lengkap, nama unit pelaksana yang tidak boleh disingkat, lalu nama lembaga pengelola yang tidak boleh disingkat, lalu nama institusi, nama kota, tahun pelaksanaan. Dan berikut ini merupakan contoh dari cover depan. Yang kedua yaitu cover dalam yang berisi judul lengkap penelitian tanpa nama peneliti, dan berikut ini adalah contohnya. Lalu yang ketiga yaitu peta pengantar yang berisi deskripsi penulis tentang isi dari penelitian, bukan abstrak atau kesimpulan, tetapi gambaran awal yang bisa menuntun pembaca untuk masuk ke dalam isi penelitian. Lalu pada bagian akhirnya terdapat ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu serta ditulis secara singkat dan menarik. Lalu yang berikutnya yaitu abstrak. Abstrak yaitu paparan hasil penelitian yang sangat singkat dan padat yang terdiri dari latar belakang, masalah penelitian, dan metodologi yang digunakan, serta temuan penelitian yang ditulis dengan dua bahasa, dan pada bagian akhirnya ditulis kata kunci yang berhubungan dengan pokok tulisan. Dan berikut ini adalah contohnya. Lalu yang kelima adalah daftar isi. Daftar isi ini dilakukan dengan sesuai ketentuan Puslit, terutama dengan EYD-nya. Lalu seperti contoh pada gambar berikut ini. Untuk penelitian lapangan, deskripsi tentang lokasi penelitian dapat diuraikan dalam bab 3, sedangkan bab 4 diuraikan dalam bab 4, dan bab penutup menjadi bab 5. Dan untuk perluasan kajian tidak menutup kemungkinan sistematika laporan penelitian dapat dibuat dalam 6 bab. Lalu yang keenam yaitu daftar tabel atau gambar, yang dimana ditulis sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi untuk membantu pembaca untuk menemukan keterangan dari gambar yang berkaitan dengan pembahasan, dan berikutnya adalah contoh daftar tabel dan gambar. Lalu yang ketujuh yaitu penomoran setiap bab yang ditulis dengan menggunakan angka Romawi dan huruf besar pada sisi kanan bawah. Selanjutnya itu sumber kutipan, di mana sumber kutipan ini dianjurkan menggunakan sistem footnote, tetapi tidak menutup kemungkinan penulis menggunakan middle note atau intratext. Lalu yang kesembilan yaitu daftar pustaka yang menggunakan sistem Harvard atau APA style, dan contohnya adalah sebagai berikut ini. Lalu yang ke-10 adalah indeks yang memuat sejumlah kata serta nomor halamannya yang terdapat dalam buku dan hasil penelitian. Lalu yang terakhir adalah lampiran yang berisi keterangan tambahan yang dibutuhkan apabila ada bahan-bahan yang bersifat melengkapi atau menjelaskan mengenai hal-hal yang tidak dapat dikemukakan dalam materi laporan atau karya ilmiah yang berkaitan dengan isi laporan penelitian, seperti dokumen khusus, instrumen pengumpul data, ringkasan hasil pengolahan data, tabel peta atau gambar, peraturan-peraturan, surat keputusan, surat perjanjian, ADART organisasi, serta sebagainya. Dan berikut ini adalah contoh lampirannya. Selanjutnya saya akan membahas sistematika penulisan bab 1 hingga bab 5 yang diawali oleh bab 1, di mana memuat dua hal penting. Yang pertama latar belakang masalah, lalu yang kedua rumusan masalah. Latar belakang masalah ini keberadaannya berperan sebagai dasar pemahaman atas masalah yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Lalu rumusan masalah yaitu pertanyaan singkat yang ditulis di awal pembukaan karya tulis yang nantinya akan dijawab di dalam penelitian yang akan diangkat tersebut. Lalu poin-poin berikutnya yang ketiga yaitu tujuan penelitian yang berfungsi untuk memaparkan gagasan inti yang telah ditemukan oleh penulis dengan tetap memperhatikan relevansi dan korelasinya. Lalu poin keempat, manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian
baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Lalu yang kelima, kerangka teori, yang merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian. Lalu hipotesis kalau ada merupakan proporsi atau dugaannya belum terbukti, jadi hipotesis masih bersifat tentatif. Lalu tinjauan pustaka adalah ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya tentang topik yang relevan dengan penelitian. Lalu ada metodologi penelitian yang merupakan cara menentukan dan memilih topik permasalahan untuk dijadikan sebagai penentuan judul penelitian itu sendiri. Lalu yang ke-9, sistematika penulisan, yang merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah riset atau penelitian tersebut. Lalu kita beranjak ke bab 2, yang dimana pada bab 2 ini ada 3 hal penting yang harus terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu kajian pustaka, yang merupakan daftar referensi yang meliputi tesis, laporan penelitian, jurnal papers, laboratory manual, karya ilmiah, buku, artikel, ataupun handouts. Lalu yang kedua, kajian pustaka tentang objek penelitian. Nah, kajian pustaka tentang objek penelitian ini lebih fokus dan menekankan pada objek penelitian yang diangkat. Tentu saja objek penelitian setiap jurusan memiliki tujuannya dan fokusnya lebih spesifik serta berbeda-beda. Lalu kerangka pemikiran, di mana peneliti harus menentukan atau membuat outline tema atau apa yang akan diteliti, menentukan siapa sampelnya, di mana lokasinya, dan sistem kerja yang juga nanti akan seperti apa. Lalu kita beranjak ke bab 3, yaitu metode penelitian, di mana saat mengerjakan laporan penelitian ini akan dihadapkan pada 2 pilihan metode penelitian. Ada metode penelitian yang kualitatif dan ada yang metode penelitian kuantitatif, di mana yang kualitatif ini sifatnya subjektif dari penulis dan umumnya akan memakan waktu yang lebih lama, sedangkan penelitian yang kuantitatif ini dalam sistem penulisan laporan sifatnya objektif. Lalu waktu penelitian bisa didesain oleh si peneliti itu sendiri. Di metode penelitian pada sistematika penulisan laporan penelitian ini juga wajib terdapat teknik penelitian yang mencakup beberapa bentuk. Yang pertama, angket atau kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta masih banyak lagi. Lalu metode penelitian juga akan mengulas tentang sampling, sampel, unit analisis, dan populasi saat menjalankan penelitian di lapangan. Yang tidak dapat dipungkiri bahwa perlu yang namanya teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data. Nah, 2 hal ini harus dilaporkan di bab metode penelitian, disertai juga dengan analisis, dan jangan lupa untuk menyantumkan lokasi dan waktu penelitian. Lalu kita beranjak ke bab berikutnya, yaitu bab 4, hasil penelitian, yang mencakup 2 hal penting. Yang pertama itu hasil penelitian. Sistematika penulisan laporan penelitian di bab 4 berisikan tentang hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, maka itulah yang dilaporkan. Di sini pula lah peneliti tersebut harus membahas sedetail dan sejelas mungkin terkait apa yang ingin dia teliti. Lalu terkait dengan teknik penyajiannya ada 3 cara, yaitu yang pertama penyajian tekstual, penyajian tabular, dan penyajian grafik. Penyajian tekstual ini peneliti melaporkan penelitian sedetail mungkin dan diupayakan dengan cara yang singkat. Lalu berbeda dengan penyajian tabular yang berbentuk tabel dan grafik. Lalu yang kedua, pembahasan. Akan berbeda lagi ketika kita hendak melaporkan di bagian pembahasan. Di bab pembahasan ini akan mengulas secara teoritik dari hasil penelitian. Jika peneliti ingin fokus menonjolkan aspek teoritis, maka penulis harus membandingkan dan premis-premis yang mendukung hipotesis dengan fakta dan realitas yang sudah ada. Dan jika ingin tidak fokus secara teoritis, bisa pula fokus pada aspek metodologis, yang dimana menjelaskan fenomena menggunakan asumsi ilmiah yang sesuai dengan kelogisannya. Lalu kita beranjak ke bab berikutnya, yaitu bab 5 atau kesimpulan, yang dimana sistematika penulisan laporan penelitian. Di bab kesimpulan, peneliti ini wajib membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Kesimpulan tidak perlu ditulis secara panjang lebar, cukup ditulis dengan secara singkat, padat, dan jelas. Selain kesimpulan juga perlu yang namanya plan of treatment atau rencana tindak lanjut hasil penelitian. Baiklah Pak, sekian penjelasan dari saya terkait jawaban nomor 4, format menyusun laporan penelitian. Terima kasih Pak. Dan ini adalah kontak saya. Baik Pak, terima kasih atas segalanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih Pak.